Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah sahabat sekalian, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, di dalam rahmat dan berkah Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk menggali hikmah dari dalam Al-Quran, dari ayat-ayat kauliyah, dan kemudian kita cocokkan dengan ayat-ayat kauniyah, dengan realitas peristiwa yang hidup di dalam kehidupan kita sejak dulu sampai sekarang tercatat oleh sejarah. Sahabat sekalian, di episode kali ini dalam program Jejak Langkah episode yang ke-22 kita akan melakukan kajian tentang Zulkarnain. Ada seorang kawan kita yang memberikan pertanyaan dan usulan ya di dalam forum kita, forum kajian kita, supaya kita membahas tentang Zulkarnain. Siapakah sesungguhnya Zulkarnain itu? Karena ternyata kalau kita lihat di dalam berbagai literatur, baik yang offline maupun yang online, kita mendapati begitu banyak versi terkait dengan Zulkarnain itu. Padahal kisah tentang Zulkarnain ini diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Memang tidak sangat detail dan rinci, melainkan pada tataran hikmah yang universal saja, sedangkan rincinya harus kita lakukan cross-check di dalam realitas sejarah. Sumber-sumber berita tentang Zulkarnain ini terdapat dalam banyak bahasa. Di antaranya dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Suryani, ya, dalam bahasa Romawi, kemudian tersebar dalam 80 versi dalam 24 bahasa, termasuk di dalam bahasa Melayu klasik. Nah, masalahnya kemudian versinya sedemikian banyaknya sehingga memunculkan perbedaan penafsiran yang sangat jauh dan ditambahi, dibumbui dengan kisah-kisah mistis dan dongeng-dongeng. Ya, sehingga menjadi sangat menarik kemudian ketika kita melakukan kajiannya dikaitkan dengan Al-Quran. Bahwa apa yang diceritakan oleh Al-Quran pasti adalah realitas, bukan sebuah dongeng belaka. Tetapi kenapa di dalam berbagai literatur itu digambarkan kisah tentang Iskandar Zulkarnain itu seperti sebuah dongeng dan penuh dengan cerita-cerita yang mistis, yang fiktif, yang tidak ditemui dalam realitas kehidupan yang sesungguhnya. Oke, sahabat sekalian, kita baca informasi pertamanya dari dalam Al-Quran Al-Karim, di mana Allah bercerita tentang Zulkarnain itu di dalam surat Al-Kahfi di ayat 80-an. Di dalam kesempatan episode kali ini kita akan mengambil 2 ayat untuk memulai kajian kita tentang Zulkarnain itu. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 83 dan 84 Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'andil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan atau kedudukan baginya di bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Sahabat sekalian, di ayat yang pertama, di ayat 83, Allah memberikan gambaran bahwa akan ada orang-orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kisah Zulkarnain itu. Ini menunjukkan bahwa memang kisah tentang Zulkarnain sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad dan memunculkan kontroversi-kontroversi. Sehingga kata Al-Quran, mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang Zulkarnain itu. Maka jawablah, aku akan membacakan kisah tentang Zulkarnain itu. Maka kemudian ada rentetan ayat itu mulai dari 83 sampai sekian ayat kemudian. Nah, di ayat 84-nya kemudian diberikan gambaran tentang siapa Zulkarnain itu.
Dzulqarnain itu adalah seseorang yang oleh Allah diberi kekuasaan, ya, diberi kemampuan untuk memiliki kekuasaan yang sangat besar dan bisa memenuhi segala apa yang diinginkan. Itu menggambarkan bahwa Dzulqarnain ini adalah seorang penguasa yang memiliki kemampuan sangat besar. Sehingga kalau kita cocokkan dalam sejarah itu tidak banyak sesungguhnya orang-orang yang bisa memenuhi syarat yang diceritakan oleh Al-Quran itu. Memiliki kekuasaan sangat besar dan kemudian nanti diceritakan di berbagai ayat berikutnya melakukan penaklukan atau perjalanan-perjalanan dari arah timur sampai ke barat sehingga digambarkan memiliki kekuasaan dalam wilayah yang sangat luas. Nah, ketika dicocokkan dengan realitas sejarah, maka ada beberapa versi tentang siapakah itu yang disebut sebagai Dzulqarnain itu. Karena ternyata Al-Quran tidak menyebutkan nama aslinya, melainkan nama julukannya, Dzulqarnain, yang memiliki makna orang yang Dzu Al-Qarnain memiliki dua tanduk. Ya, kata korn itu kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab Indonesia, maka salah satu maknanya yang kurang lebih sesuai dengan apa yang sedang kita jadikan kajian itu adalah bermakna tanduk. Makna lainnya adalah masa atau kurun. Tetapi boleh jadi yang dimaksudkan memang lebih sesuai dengan tanduk itu. Nah, ini oleh para ulama, para ahli tafsir kemudian dimaknai kepada seorang penguasa yang menggunakan mahkota dengan dua tanduk itu. Nah, siapakah seorang pemimpin dunia atau penguasa dunia dalam wilayah yang sangat luas yang digambarkan memiliki dua tanduk itu? Kalau kita lihat dalam sejarah, maka diantaranya adalah Alexander the Great dari Yunani kuno, dari kerajaan Makedonia. Nah, dia adalah seorang panglima perang yang sangat hebat, ya, Raja Makedonia yang menaklukkan wilayah sangat luas. Ada di kawasan Balkan, Anatolia, kemudian pesisir bagian utara dari Afrika, yaitu di Mesir, kemudian ke timur terus ke Asia Tengah sampai ke wilayah India. Dan dia seringkali menggunakan mahkota dengan dua tanduk, ya, tanduk domba seperti tanduk domba itu. Maka diasosiasikanlah Dzulqarnain itu, ya, seorang tokoh pemimpin dunia yang sangat hebat yang memiliki dua tanduk itu sebagai Alexander the Great. Dia berkuasa antara tahun 336 sampai 323 sebelum Masehi. Dia menaklukkan kawasan Yunani, kemudian setelah itu mengalahkan Persia yang waktu itu juga menjadi sebuah kekuasaan yang cukup besar. Setelah itu mengalahkan Mesir, kerajaan Mesir kuno dan sempat menjadi Fir'aun di sana. Kemudian mengarah juga ke arah timur, ya, menaklukkan negeri-negeri atau kawasan-kawasan di sekitar Asia Tengah dan sampai ke India. Berkuasa selama 13 tahun antara tahun 336 sampai 323, tetapi bisa menaklukkan wilayah yang sangat luas itu. Dan diakui oleh para ilmuwan sebagai panglima perang yang sangat hebat, yang selama hidupnya, selama kekuasaannya itu, dia melakukan banyak perjalanan timur dan barat itu untuk menaklukkan berbagai negeri. Dan bahkan dia kemudian meninggalnya itu ya dalam perjalanan sebelum bisa menjadikan salah satu kota yang diingini menjadi ibu kota kerajaannya, yaitu di Babel, itu tidak terrealisasi, tetapi dia kemudian sudah meninggal dunia. Tetapi sejarah mengakui bahwa Alexander the Great itu adalah seorang tokoh yang hebat yang bisa menaklukkan wilayah sangat luas seperti itu. Menjadi raja Yunani, menjadi Fir'aun di Mesir, menjadi penguasa di Persia, penguasa Asia Tengah, sampai penguasa di India. Jadi luar biasa. Maka ketika Al-Quran bercerita tentang Dzulqarnain itu diasosiasikanlah dengan Alexander the Great.
Nah, ini kemudian muncul di dalam karya-karya yang sangat banyak. Yang tadi saya sampaikan itu ada versinya sampai 80-an versi dan diterjemahkan dalam 24 bahasa. Ini adalah bagian dari propaganda kekuasaannya karena memang dia adalah seorang yang hebat dan secara politis dia ingin meninggalkan ya karya-karya, kisah-kisah tentang kehebatan dan kepahlawanannya. Sehingga menjadi cerita dari mulut ke mulut yang kemudian ditulis di dalam bahasa Yunani waktu itu awalnya. Dalam sebuah kisah yang disebut sebagai Roman Alexander. Nah, Roman Alexander ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa, Romawi, ya, Suryani, bahkan kemudian bahasa Arab, bahasa Inggris, Perancis dan sebagainya termasuk dalam bahasa Melayu. Nah, menariknya kisah tentang Alexander yang diturunkan, disadur dari Roman Alexander itu ternyata berisi bukan atau sebagian besarnya bukan berisi tentang kisah-kisah nyata, melainkan kisah-kisah mistis. Alexander the Great ini beragama pagan, menyembah dewa-dewi, ya khas Yunani dan kemudian turun kepada Romawi. Nah, dia mengaku dirinya adalah putra Zeus, ya, salah satu dewa yang dianggap menjadi kepala para dewa. Dan ketika dia menguasai Mesir, dia mengaku dirinya adalah keturunan dari dewa Ra. Seperti zamannya Ramses II, ya, yang mengaku sebagai Tuhan. Ramses, Ra-nya adalah dewa Ra, dewa matahari, Mesesnya adalah keturunan. Nah, sama Alexander the Great ini kemudian mengidentifikasikan dirinya sebagai putra dari dewa yang paling hebat, yaitu dewa matahari, dewa Ra. Nah, menariknya kisah-kisah tentang Alexander the Great ini adalah kisah-kisah yang penuh dengan mistis. Misalnya digambarkan dia adalah seorang yang hebat yang bisa naik ke langit bertemu dengan para dewa dan dewi. Atau dia menyelam ke dasar lautan, memasuki alam di bawah lautan itu untuk bertemu juga dengan penguasa-penguasa alam bawah laut itu. Atau mencari air kehidupan, masuk ke alam kegelapan dan sebagainya. Itulah kisah-kisah yang kemudian menjadi kisah legenda bagi Alexander the Great itu untuk menggambarkan dengan khas di zaman agama pagan itu bahwa seorang penguasa politik itu butuh legitimasi secara mistis terkait dengan para dewa dan dewi. Nah, sahabat sekalian, selain itu untuk melegendakan kekuasaannya, dia membangun banyak kota, belasan kota yang menggunakan nama Alexander itu. Di antaranya yang terbesar dan sampai sekarang masih dipakai adalah ibu kota negeri Mesir di zamannya Yunani berkuasa di zaman Fir'aun itu. Yaitu di sekitar tahun 332 sebelum Masehi sampai 323 sebelum Masehi. Nah, dia menyebut ibu kotanya sebagai Alexandria. Ketika di Mesir, saya beberapa kali ke kota itu. Di sana banyak situs-situs dan banyak peninggalan-peninggalan dari zaman Yunani dan Romawi itu. Karena ternyata peradaban dan budaya Yunani itu demikian kuatnya ya, sehingga disebut sebagai Helenisasi. Selain kota yang kemudian meninggalkan jejak nama Alexander itu, juga dia mengajarkan peradaban, kebudayaan dan ajaran paganistik dari Yunani kepada masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya, termasuk di Mesir. Itu melakukan sinkretisme dengan dewa-dewi yang ada di Mesir yang disembah oleh penganut agama pagan di Mesir. Kemudian di India yang juga paganistik ya, dan seterusnya. Jadi itulah yang dilakukan oleh kekuasaan Alexander waktu itu untuk meninggalkan jejak sejarah yang demikian kuat sampai sekarang. Nah, maka sahabat sekalian, bukan hanya di kawasan itu, lebih khusus lagi kemudian yang akan kita tinjau adalah ternyata kisah-kisah ini juga meresap ke dalam khasanah keilmuan di dalam Islam. Terkait dengan siapakah Zulkarnain itu,
Banyak di antara umat Islam yang berpikiran bahwa Zulkarnain itu adalah Alexander itu. Sehingga muncul istilahnya Zulkarnainnya ditambahi Iskandar Zulkarnain. Padahal Al-Quran tidak pernah menyebut Iskandarnya itu. Iskandarnya itu adalah dikaitkan dengan Alexander. Sama dengan kota Iskandaria atau Alexandria yang ada di Mesir sebagai ibu kota dari kekuasaan Yunani pada waktu itu. Nah, di antara ulama penafsir klasik yang mengkaitkan Alexander the Great itu dengan Zulkarnain itu adalah At-Tabari. At-Tabari mengatakan bahwa kemungkinan besar yang dimaksudkan oleh Al-Quran sebagai Zulkarnain itu ya Alexander itu. Maka muncullah istilah itu, Iskandar Zulkarnain. Di mana digambarkan Iskandar Zulkarnain ini sebagai seorang penguasa yang hebat, yang bijaksana, yang memiliki kekuasaan sangat luas, dan kemudian ditambah-tambahi sebagai penguasa yang sangat bijaksana dan mengajarkan tentang agama monoteisme yang hanya menyembah kepada Tuhan. Nah, di situ masalahnya kemudian. Karena ternyata kenyataannya Alexander the Great itu bukanlah penganut agama monoteis, tetapi dia beragama paganistik, bahkan secara terbuka mengatakan bahwa dia adalah putra Zeus, bahwa dia adalah putra Dewa Ra, Dewa Matahari. Nah, selain yang diceritakan dalam legenda-legenda, kisah-kisah berbahasa Arab ya di Timur Tengah, kisah ini juga sampai di kawasan kita yang berbahasa Melayu klasik. Di sini muncul sebuah buku dalam dua versi dalam bahasa Melayu klasik, yaitu Hikayat Iskandar Zulkarnain. Dan buku ini kemudian tersimpan sampai sekarang di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Nah, isinya menarik, kurang lebih sama dengan itu. Kisah tentang Iskandar Zulkarnain yang digambarkan itu adalah Alexander the Great, bahwa dialah yang diceritakan oleh Al-Quran yang mempunyai dua tanduk itu, tetapi dengan kisah-kisah yang ditambah-tambahi di sana-sini dengan pendekatan-pendekatan yang mistis, sehingga menjadi terasa seperti legenda dan dongeng. Di antaranya misalnya, Iskandar Zulkarnain itu sezaman dengan Khidir katanya. Ini kayaknya dikaitkan dengan ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Khidir dan Iskandar Zulkarnain itu sama-sama ada di dalam surat Al-Kahfi. Nah, diceritakanlah dalam Hikayat Iskandar Zulkarnain dalam bahasa Melayu itu bahwa dia dikenal sebagai Raja Iskandar dari negeri muka dunia katanya. Ya, aslinya Makedonia, tetapi di situ diceritakan Raja Iskandar dari negeri muka dunia, anaknya Raja Darab dan muridnya Aristoteles. Maksudnya sesungguhnya adalah Aristoteles. Memang dalam catatan sejarah Alexander the Great itu adalah murid dari Aristoteles. Iskandar Zulkarnain itu memiliki penasehat atau menteri, yaitu Nabi Khidir. Ya, ini tentu saja jauh sesungguhnya, zamannya itu jauh. Nabi Khidir itu hidup di zamannya Nabi Musa, kurang lebih 1300 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Alexander the Great itu ada di 300-an sebelum Masehi. Jadi terpaut hampir 1000 tahun. Jadi nggak nyambung, meskipun di dalam Al-Quran ceritanya berdekatan, sama-sama di dalam surat Al-Kahfi. Setelah menceritakan tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, kemudian muncullah kisah tentang Zulkarnain itu. Nah, jadi digambarkan Alexander the Great punya penasehat dan menteri Nabi Khidir, dan kemudian akhirnya dinikahkan dengan anaknya Nabi Khidir ya. Jadi begitulah yang beredar, ada 80 versi yang beredar penuh dengan cerita-cerita yang legendaris, yang mistis gitu ya. Sehingga sesungguhnya ini tidak cocok cerita tentang Alexander the Great ini dikaitkan dengan Al-Quran, khususnya terkait dengan karakter utama dari Alexander the Great, bahwa dia adalah seorang penakluk, dia adalah seorang panglima perang yang pedangnya bersimbah darah, dan dia adalah orang yang menganut agama paganistik, bukan menganut agama monoteisme.
Oke, sahabat sekalian, jadi kita sudah mendapatkan gambarannya bahwa yang dimaksud Zulkarnain oleh Al-Quran itu sesungguhnya pasti bukan Alexander the Great. Karena karakternya, agamanya itu sama sekali berbeda. Bukan dia yang dimaksudkan oleh Al-Quran sebagai Zulkarnain itu. Maka sejumlah ulama mengajukan satu pendapat yang berbeda bahwa dia itu adalah Raja Persia, bukan Raja Yunani itu yang disebut sebagai Kores yang Agung atau Cyrus the Great. Cyrus the Great ini memiliki kekuasaan yang kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Alexander the Great, tetapi hidup di zaman yang lebih awal sekitar 200 tahun sebelum Alexander the Great itu. Nah, bagaimana kisahnya dan bagaimana kekuasaannya serta segala karakter yang ditinggalkan tercatat oleh sejarah akan kita bahas di episode yang selanjutnya. Oke, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan gambaran tentang kita dan mulai mengurai ya keruwetan informasi, ya benang kusut cerita tentang Zulkarnain yang kemudian disebut sebagai Iskandar Zulkarnain. Kita akan lanjutkan kajian kita di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.